Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali berjumpa dengan kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini kita berada di halaman 106, mengangkat tema was-sadaqatu bi ghairil mali nau'ani. Sedekah yang tidak dalam bentuk harta itu ada dua macam. Sedekah bukan dengan harta itu ada dua macam. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita ikuti penjelasan daripada Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Telah berkata penulis kitab ini, kata beliau, was-sadaqatu bighairil mal, sedekah yang bukan dengan harta itu nau'ani, ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma fihi ta'diyatul ihsani ilal khalqi, apa-apa yang di dalamnya menyalurkan kebaikan kepada orang lain, menyalurkan kebaikan kepada makhluk yang lain. Apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka itu namanya al-ihsan ilal ghair, dan ini termasuk sedekah bukan dengan harta. Ma fihi ta'diyatul ihsan, apa-apa yang di dalamnya menyalurkan kebaikan kepada orang lain, fayakunu shadaqatan alaihim, maka apapun kebaikan yang kita salurkan kepada orang lain, yang kebaikannya melebar dan meluber kepada orang lain, maka itu artinya sedekah kita kepada mereka. Wa rubbama kana afdhala, bahkan boleh jadi sedekah dalam bentuk ini lebih afdal minas sadaqati bil mal, lebih afdal ketimbang sedekah dengan harta. Mana contohnya? Wa hadza kal amri bil ma'ruf. Contohnya ini seperti mengajak, menyeru, memerintahkan kepada kebaikan. Semakin banyak orang yang kita serukan kepadanya kebaikan, semakin banyak orang yang kita ajak kepada kebaikan, jangankan nurutnya, seandainya pun la qaddarallah, seumpama tidak nurut, tetap itu adalah amar ma'ruf dan itu bernilai sedekah. Wan nahyi 'anil munkari, demikian juga nahi mungkar, menghentikan kemungkaran yang ada di hadapan kita. Jangankan suksesnya, la qaddarallah, seumpama tidak ada hasil, tapi kita telah nahi mungkar, maka itu adalah bernilai sedekah. Fa innahu du'aun ila ta'atillah, karena yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah merupakan ajakan kepada ketaatan kepada Allah, wa kaffun an ma'asihi, dan menahan diri, menghentikan diri dari kemaksiatan, wa dzalika khairun minan naf'i bil mal, dan itu lebih baik ketimbang memberi manfaat kepada orang lain dengan harta. Kita memberi harta kepada orang yang membutuhkannya itu baik, tetapi ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan, ketika kita menghentikan keburukan dan kemungkaran, maka ini kebaikannya bahkan lebih baik ketimbang kebaikan yang bernama memberi harta kepada orang. Wa kadzalika ta'limul ilmin nafi'i, demikian juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat dalam urusan dunia kah, bermanfaat dalam urusan, apalagi urusan akhirat, kita ajarkan ilmu itu, maka ini sedekah. Bahkan sedekah ini lebih afdal, lebih mulia ketimbang sedekah dengan harta. Wa iqra'ul Qur'an, ajarkan Quran.
Wa izalatul adza 'anit tariq, menyingkirkan aral yang membahayakan yang melintang 'anit tariq, dari jalan raya. Kita singkirkan. Ini juga sedekah. Was-sa'yu fi jalbin naf'i lin-nas, berjalan mengupayakan manfaat bagi orang lain. Ini juga adalah sedekah. Wa daf'ul adza, dan menjaga orang lain, menjaga orang lain dari adza, hal-hal yang menyakiti, anhum, dari mereka. Ini juga sedekah. Wa kadzalika ad-du'a'u lil muslimina wal istighfaru lahum, demikian juga kalau ketika mendoakan kaum muslimin yang lain, memohonkan ampunan untuk mereka. Bukan hanya kita berdoa untuk diri sendiri, bukan hanya kita meminta ampun untuk diri sendiri, tapi kita doakan kaum muslimin yang lain. Kita doakan kaum muslimin awal sampai akhir, kita doakan. Maka doa kita itu adalah bernilai sedekah. Makanya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mendoakan kaum muslimin yang terdahulu, yang hari ini dan yang akan datang, maka doanya itu adalah melingkupi seluruhnya, melingkupi seluruh kaum muslimin. Maka artinya hari ini kita juga masuk ke dalam lingkaran doa-doanya kaum muslimin terdahulu, saling mendoakan. Dan ini bernilai sedekah. Semakin banyak orang yang kita doakan dengan doa-doa kebaikan dunia dan akhirat, maka semakin banyak sedekah kita yang bukan dengan harta. Qala Mu'adz radhiyallahu anhu, telah berkata Mu'adz radhiyallahu anhu, ta'limul ilmi liman la ya'lamuhu sadaqatun. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak berilmu itu adalah sedekah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu adalah sedekah, kata beliau. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Narasi ini sebenarnya kalau kita tengok hadisnya yang kemarin kita sudah baca, adalah hiburan buat orang-orang miskin. Hiburan buat orang-orang miskin yang tidak bisa melakukan kesalehan dengan hartanya. Di mana pada hadis itu dikatakan bahwasannya fuqara'u muhajirin, orang-orang fakir muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah kala itu, banyak di antara mereka tiba-tiba menjadi miskin. Yang dahulu mereka ketika di Makkah kaya raya, harta berlimpah. Akibat kemudian mereka harus hijrah dari Makkah ke Madinah, tiba-tiba mereka jadi miskin. Karena harta mereka tinggalkan di Makkah. Dan ketika di Makkah kesempatan berbuat baik itu luar biasa. Leluasa luar biasa. Berbeda dengan ketika di Makkah. Mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin menyaksikan orang-orang kaya luar biasa. Pahala sholat kita dapat, mereka dapat. Puasa pahalanya kita dapat, mereka dapat. Giliran pahala bersedekah dengan harta, mereka bisa, mereka dapat, kita tidak bisa, kata orang-orang fakir kala itu. Maka kemudian muncullah hadis ini, bahwa kata Nabi, sedekah itu tidak harus dengan harta. Maka kemudian Nabi ajarkan,
Bacaan ini, bacaan itu, bacaan ini, bacaan itu dibaca 33 kali ba'da salat, maka kemuliaannya melampaui orang-orang sebelum kamu, dan tidak akan ada yang bisa mengejar kemuliaanmu, tidak akan ada yang bisa melampaui kemuliaanmu kecuali orang itu melakukan hal yang sama dengan apa yang kamu lakukan. Bahagia orang-orang fakir kala itu. Tapi masya Allahnya, orang kaya pun dengar ajaran ini. Orang kaya pun dengar ajaran ini. Akhirnya apa? Mereka pun melakukan hal yang sama. Orang fakir kembali menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang kami lakukan. Apa kemudian kata Rasul? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya sudah, mau apa lagi? Itulah tingkatan-tingkatan karunia Allah. Allah berikan tingkatan tinggi karunia kepada sebagian orang yang Dia kehendaki. Maka kita orang-orang fakir, ya sudah, terima aja. Artinya, wahai kalian, wahai antum orang-orang yang berharta, dengan harta antum bisa meraih pahala para duat, para dai. Antum bisa meraih pahala para mujahidin. Antum dengan harta antum bisa meraih pahala para pengajar Al-Quran. Maka bersyukurlah antum, wahai orang-orang yang berharta. Bukan hanya antum bisa mendapatkan apa pahala yang didapatkan oleh orang-orang fakir, bahkan antum bisa mendapatkan pahala yang didapat oleh para pengajar, para duat, para mujahidin dengan harta-harta antum. Dan bahkan punya kesempatan yang lebih daripada orang lain yang tidak berharta. Lihatlah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam benak kita amar ma'ruf nahi mungkar itu identik, dalam benak kita identik dengan para duat, para ustadz, para ulama. Amar ma'ruf mengajarkan Al-Quran identik dengan para pengajar Al-Quran. Tetapi ketahuilah antum, wahai orang-orang yang berharta, antum punya kesempatan mendapatkan pahala itu tanpa mengurangi pahala para pengajar Al-Quran. Dengan cara apa? Antum menjadi penopang keberlangsungan pengajaran Al-Quran. Antum menjadi penopang keberlangsungan pengajaran tauhid yang dilakukan oleh mereka dengan harta-harta antum. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan dalam sabdanya yang mulia bahwasannya, kata beliau, wallahi la an yahdiyannallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kata beliau, seandainya ada satu orang saja mendapatkan hidayah dengan sebab engkau, maka itu pahalanya lebih baik ketimbang engkau berinfak di jalan Allah dengan harta yang paling mewah. Dikala itu harta yang paling mewah adalah onta merah. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, humrun na'am itu adalah kendaraan termewah dikala itu. Maka kalau hari ini antum punya kendaraan termewah hari ini, kemudian antum infakkan di jalan Allah, itu pasti viral, itu pasti gempar
Di langit gempar, di muka bumi gempar. Dan kata Nabi, kemuliaan yang sehebat itu belum mengalahkan kemuliaan kalau kita bisa menjadi sebab satu orang saja mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita mempersepsikan orang yang bisa berperan menyalurkan hidayah itu hanya para duat. Padahal boleh jadi iya secara zahir, tetapi secara hakikat antum wahai orang-orang yang berharta punya kesempatan untuk meraih pahala itu dengan menjadi penopang keberlangsungan dakwah ini. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Bahkan boleh jadi penopang itu lebih hebat daripada yang ditopang. Penopang itu biasanya lebih kuat daripada yang ditopang. Kalau para dai tidak ada penopang dari orang-orang yang menopangnya, boleh jadi dia akan rapuh. Maka salinglah menguatkan di antara kita. Saudaraku, betul sedekah itu bukan hanya dengan harta. Dan itu kesempatan bagi kita orang-orang fakir. Tetapi kemuliaan-kemuliaan yang bernama sedekah yang bukan dengan harta itu bisa didapat dengan harta. Kemuliaan sedekah yang dengan amar ma'ruf, kemuliaan sedekah yang bukan harta tetapi dengan nahi mungkar, kemuliaan sedekah yang bukan harta tetapi dengan mengajarkan Al-Qur'an, itu semua bisa didapat oleh orang-orang yang berharta. Maka beruntunglah. Dan itu kita dianjurkan menjadi orang kaya. Antum ingat, saya pernah membawakan sebuah hadis sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda kepada sahabatnya yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, kata Rasul, ya Amru inni ab'athuka. Kata Rasul, wahai Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, aku akan mengutusmu ala jaishin, memimpin sebuah pasukan perang sabil. Apa kemudian kata Rasul? Fayughnimukallah, fayughnimukallah, kata Rasul, saya berharap kamu mendapatkan harta ghanimah melalui medan perang sabil ini. Lihat kalimatnya singkat, fayughnimukallah, artinya pesannya perang ini akan dimenangkan oleh pasukanmu dan kamu akan mendapatkan harta rampasan peperangan setelah pasukan itu kocar-kacir meninggalkan medan peperangan dan harta-harta mereka tinggalkan. Kata Rasul, fayughnimukallah wa arghabu laka raghbatan minal mali salihatan, dan aku betul-betul ingin engkau mendapatkan harta yang berlimpah, harta yang saleh. Harta yang saleh itu didapatkan dari jalan yang halal dan dipegang oleh orang yang saleh, orang yang membelanjakan kepada yang halal. Apa kata Amr bin As radhiyallahu anhu? Dengan kebeningan hatinya beliau mengatakan, qultu, aku berkata, kata Amr bin As, inni lam uslim raghbatan fil mal. Wahai Rasul, aku masuk Islam yang di dalamnya kemudian aku diutus oleh engkau sebagai pemimpin pasukan perang sabil, yang aku cari bukan harta. Inni lam uslim raghbatan fil mal, innama aslamtu raghbatan fil Islam, tetapi aku masuk Islam karena memang aku cinta Islam. Fa'akuna ma'a Rasulillah, sehingga aku bisa selalu bersama Rasulullah di dunia ini dan di akhirat nanti bersama Rasulullah. Itu yang aku inginkan. Kenapa aku masuk Islam? Bukan harta yang aku cari wahai Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah?
Kata Rasul, ya Amru, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang salih itu di tangan lelaki yang salih. Sebaik-baik harta yang salih itu di tangan lelaki yang salih. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan reaksi Amr ibn al-As ketika Rasul mengoptimismekan kepadanya, engkau akan dapat harta ghanimah yang sangat banyak. Kata dia, saya masuk Islam bukan karena saya ngejar harta, tetapi saya ingin, karena memang saya cinta Islam dan ingin selalu bersama engkau di dunia ini dan sampai akhirat nanti. Tapi apa kata Rasul? Rasul tidak menafikan akan harta. Tetap harta yang saleh itu akan tetap saleh ketika dipegang oleh orang-orang yang saleh. Artinya kita berusaha menjadi orang yang berkemampuan. Karena apa? Karena dengan harta kita bisa mendapatkan kemuliaan apapun. Dengan harta yang saleh dan kita bisa beramal saleh, menjadi orang yang saleh dengan kesalehan harta-harta kita. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Lihatlah di antara manfaat harta, Nabi mengatakan dalam sabdanya yang mulia, wala an amshiya ma'a akhin fi hajatihi. Kata Nabi, aku berjalan mendampingi saudaraku, aku berjalan mendampingi saudaraku sesama muslim dalam upaya memenuhi kebutuhannya, terlepas sukses atau tidak. Aku berjalan mengupayakan kebutuhan seseorang, itu kata Rasul lebih aku cintai, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, ketimbang aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Subhanallah, iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, kemuliaannya luar biasa. Kenapa? Karena 1 sholat saja di Masjid Nabawi itu khairun min alfi salatin, lebih baik ketimbang 1000 sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Kita sholat 1000 sholat di masjid ini, di Masjid An-Nur ini 1000 sholat, kemuliaannya luar biasa. Tetapi tidak semulia kalau kita 1 sholat di Masjid Nabawi. Bayangkan kemudian 1 bulan berapa sholat dilakukan, berapa kali hatam baca Al-Quran, berapa zikir, berapa tasbih, berapa salawat kita baca di dalamnya. Bahkan boleh jadi kita di dalamnya ada sedekah kepada orang-orang fakir di dalamnya. Selama 1 bulan, kemuliaan yang luar biasa. Tetapi kata Nabi, aku berjalan mendampingi sahabatku, saudaraku dalam rangka mengupayakan pemenuhan kebutuhannya, itu lebih aku cintai ketimbang iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Maka ini pula yang kemudian Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika sedang iktikaf di Masjid Nabawi, tiba-tiba dia menyaksikan ada 1 orang yang juga iktikaf di dalamnya, terlihat gelisah, terlihat sedih, terlihat murung. Maka Al-Imam Ibnu Abbas pun mendekat dan bertanya kepadanya, gerangan apa wahai saudaraku yang menyebabkan engkau begitu terlihat gelisah dan sedih dan murung, gundah gulana? Ternyata kemudian orang ini menjawab, status saya ini adalah sebagai mukatab, budak yang sedang mengangsur pembebasan dirinya. Dan hari-hari ini adalah hari pembayaran angsuran itu, sementara aku tidak punya. Maka terancam gagal angsuran ini. Maka Ibnu Abbas segera bangkit
menggandeng tangan orang ini. Siapa majikanmu? Ayo kita lobby. Ayo kita minta keringanan, minta penundaan. Maka digandenglah sang budak mukatab ini keluar menuju majikannya. Tetapi kata sang mukatab ini, dia mengatakan, wahai Ibnu Abbas, tidakkah engkau sadar apa yang kau lakukan sedangkan engkau sedang beriktikaf di Masjid Nabawi? Ini sebuah kemuliaan, engkau akan batalkan iktikafmu. Maka kemudian kata Ibnu Abbas, ini aku lakukan karena aku mendengar kekasih istimewaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang tadi hadisnya sudah saya bacakan, la an amshiya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku berjalan mendampingi pemenuhan kebutuhan sahabatku, saudaraku, lebih aku cintai ketimbang beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan. Terlepas daripada tidak sukses ataupun sukses atau tidaknya. Dan bayangkan kalau yang melakukan itu adalah orang yang berharta, potensi suksesnya lebih besar. Maka orang-orang yang berharta itu lebih punya kesempatan banyak untuk melakukan kesalehan-kesalehan dengan hartanya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa min anwa'is sadaqati, dan di antara termasuk macam sedekah yang bukan dengan harta adalah kaful adza 'anit tariq, yaitu menghentikan hal-hal yang membahayakan. Kaful adza 'anin nas, menghentikan hal-hal yang menyakitkan dari orang lain. Dan biasanya orang kaya lebih mampu. Ya. Orang kaya lebih mampu menghentikan hal-hal yang mengancam keselamatan orang lain. Dengan hartanya dia lebih mampu. Dan orang miskin punya kesempatan untuk itu, karena tidak harus dengan harta. Boleh jadi dengan keberaniannya, dengan wibawanya. Tetapi biasanya orang yang berharta lebih berani dan lebih berwibawa. Maka beruntunglah. Dan ini harus disyukuri. Fa'an Abi Dzarrin qala, dari Abu Dzar beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal, apa arahanmu jika aku mengalami ketidakmampuan dari sebagian amalan? Apa arahanmu ya hai Rasul yang mulia, jika aku tak berdaya, tidak memiliki kemampuan dari sebagian amal saleh? Artinya beliau minta arahan, karena orang tidak sempurna kemampuannya. Dalam satu perkara dia mampu, boleh jadi dalam sebagian yang lain dia tidak mampu. Maka Nabi menjawab, qala, beliau bersabda, takuffu syarraka 'anin nas, tahan keburukanmu terhadap orang lain, fa innaha shadaqatun, maka itu adalah sedekah. Kita jangan menjadi sebab bagi keburukan orang lain. Kalau memang kita tidak mampu memberikan kebaikan-kebaikan dengan harta kita, tidak mampu memberikan kebaikan-kebaikan dengan tenaga kita, maka minimalnya jangan kita menjadi sebab keburukan bagi orang lain. Jangan menjadi biang kerok keresahan bagi masyarakat, apalagi kepada tetangga. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasul, la an yasriqa ar-rajulu min 10 abyatin
seseorang mencuri dari 10 rumah, itu pasti dosanya besar. 10 rumah dicuri. Kata Nabi, mencuri dari 10 rumah orang itu aisaru indallah, dosanya lebih sederhana di mata Allah, lebih sederhana di sisi Allah dosanya, min an yasriqa min baiti jarihi, ketimbang dosa mencuri satu rumah milik tetangganya. Menjadi keresahan bagi 10 orang di luar sana pasti adalah keburukan yang besar. Tetapi jika dibandingkan kita menjadi keresahan satu tetangga saja, ini lebih besar dosanya di mata Allah ketimbang kita menjadi keresahan bagi 10 orang di luar sana. Maka kata Nabi, takuffu syarraka 'anin nas, jangan kau menjadi biang kerok keresahan bagi orang lain, maka itu adalah sedekah. Wa an Abi Dzar 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan dari Abu Dzar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun, senyumanmu terhadap atau di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Ini juga sedekah, dan ini kesempatan buat siapapun. Dan ini adalah hiburan buat kita orang-orang miskin. Jika memang kita tidak mampu bersedekah dengan harta kita, maka sedekahlah dengan wajah yang penuh senyum kepada teman-teman. Tapi lagi-lagi orang kaya pun bisa mengambil kemuliaan ini. Orang kaya pun bisa mengambil peran ini, kemuliaan ini. Dan bahkan senyumnya orang kaya kepada kita itu lebih kita senangi daripada senyumnya orang miskin. Ada orang miskin senyum sama kita, jangan-jangan kita curiga, paling dia juga senyum itu mau ngutang. Tapi kalau orang kaya yang senyum sama kita optimis, jangan-jangan dia mau ngasih apa nih sama kita. Lagi-lagi orang kaya punya kesempatan yang lebih baik. Maka bersyukurlah antum wahai orang-orang kaya. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar shadaqah. Amar ma'rufmu, nahi mungkarmu juga sedekah. Ini kesempatan buat kita orang-orang miskin. Tapi lagi-lagi orang kaya punya kesempatan yang lebih besar daripada itu. Maka kata Nabi, seperti yang kemarin sudah kita bacakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah, bertingkat-tingkat diberikan kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Maka akan besar kemarahan Allah kepada orang yang diberi tingkatan keutamaan karunia, kemudian dia tidak manfaatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang diberi karunia ilmu dan peluang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi kemudian dia melakukan sebaliknya, ini kemarahannya besar, Allah akan timpakan kepada mereka. Kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura, besar apanya, maqtan, kemarahan besarnya. Kalau maktan itu kemarahan penuh dendam, penuh amarah. Kenapa bukan kabura ghadaban redaksinya, tetapi kabura maqtan, saking besarnya kemarahan, penuh amarah. Itu ditimpakan kepada siapa oleh Allah? Ditimpakan kepada orang yang menyampaikan kebenaran tetapi dia tidak melakukannya. Artinya dia diberi tingkatan lebih berupa ilmu dan dakwah, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Maka demikian pula ketika ada orang diberi kemuliaan
karunia lebih daripada orang lain berupa harta, tetapi tidak digunakan di jalan Allah, maka kemarahan Allah akan sangat besar. Kepada siapapun orang yang diberi karunia lebih tinggi daripada orang lain, tetapi tidak digunakan kepada apa yang dicintai dan diridai oleh Allah, maka kemarahan Allah sangat besar akan Allah timpakan kepada mereka. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di akhiratnya, kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, di akhiratnya dipertontonkan oleh Allah ada orang yang dihempaskan ke dalam jurang api neraka, kemudian dia menggelepar-gelepar dan membuncahkan isi perutnya, dan semua orang ahli neraka merubungnya, menontonnya dan mencibirnya. Ya fulan, kenapa engkau demikian hina di neraka ini bersama kami? Bahkan engkau lebih hina daripada kami. Bukankah engkau di dunia menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran? Dijawab oleh dia, lelaki ini, betul, aku menyuruh kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Betul, aku mencegah kalian dari kemungkaran, tetapi aku sendiri melakukannya. Kemarahan yang sangat besar Allah timpakan kepada dia. Itu di akhiratnya. Di dunianya. Dan ini menjadi peringatan buat kita. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Pilihannya adalah kalian mau amar ma'ruf nahi munkar atau tidak. Tidak ada pilihan ketiga. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian pasti harus mau melakukan amar ma'ruf dan mau melakukan nahi munkar. Kalau tidak, la yushikanna Allahu yab'atsu 'alaikum 'adzaban. Kalau tidak, maka sangat dekat waktunya Allah akan menimpakan azab. Thumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa, menangis-nangis dengan air mata darah, tetapi fala yastajibu lakum, Allah tidak mengijabah doamu. Jadi di antara dampak buruk tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar, dampak buruk tidak berjalannya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dampak buruk di dunia ini, Allah akan timpakan azab di dunia ini. Dan kalau di dunia sudah Allah timpakan azab, tidak pilih-pilih siapapun yang ada di situ. Jangankan orang yang lacurnya, jangankan orang yang jahatnya, bahkan orang soleh pun akan ikut terkena azab itu. Dan kemudian kita berdoa, menangis-nangis di hadapan Allah, kemudian tidak diijabah doanya. Ini dampak buruk tidak berjalannya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di antara potensi terhentinya dakwah ini bukan hanya karena ketiadaan orang yang berilmu di situ. Itu salah satu faktor saja. Tetapi boleh jadi di situ ada orang-orang yang berilmu, tetapi kita tidak memberikan dukungan kepadanya. Gara-gara tidak ada dukungan kita, gara-gara tidak ada dukungan orang yang memiliki kekuatan, termasuk kekuatan harta, tidak memberikan dukungan, boleh jadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar akan terhenti di satu wilayah, dan maka Allah murka kepada penduduk itu. Dan ketika azab itu diturunkan, kita berdoa, fala yastajibu, Allah tidak akan memberikan ijabah lakum, bagi kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wahai saudaraku ikhwatal iman, mari kita bahu membahu dengan semua potensi yang ada pada diri kita. Dukung dakwah ini dengan harta kita, dengan waktu kita. Yang punya waktu berikan waktunya, yang punya akses berikan aksesnya, yang punya
pengaruh, berikan pengaruhnya. Yang punya mental menjadi backup berlangsungnya harta, berikan mentalnya itu. Karena ini adalah kebaikan yang tidak bisa berjalan tanpa kebersamaan semua orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sementara ini bisa saya sampaikan, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.